Berlokasi di Laut Karibia, cerita ini berpusat pada satu keluarga yang tengah berlibur menggunakan kapal pesiar pribadi. Ada ayah, ibu, dan dua anak mereka menikmati hari yang tampak tenang dan penuh kebahagiaan. Namun tanpa sepengetahuan siapapun, Julia alias sang ibu memutuskan untuk turun dan berenang sendiri ke laut, hanya untuk menikmati indahnya air biru yang luas membentang. Saat si bungsu bernama Ben, dan sang ayah bernama Tom, ia sedang asyik memancing di bagian belakang kapal. Julia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, yaitu arus air laut seolah mulai menariknya perlahan, menjauhi kapal tanpa bisa ia kendalikan. Dengan panik, Julia mencoba berteriak minta tolong. Namun Tom dan Ben tak mendengar apapun karena fokus mereka berada di belakang kapal. Sementara anak pertama mereka bernama Casey, justru sedang sibuk mendengarkan musik, membuat Julia benar-benar terjebak sendirian, tanpa ada satupun yang menyadari. Akhirnya Tom mendengar samar-samar suara teriakan dari arah samping kapal. Tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas ke bagian sisi dan melihat Julia yang mulai kesulitan mengapung. Setelah berhasil dibawa naik ke atas kapal, Julia pun langsung terduduk lemas dengan napas tersengal. Ia menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Julia menjelaskan bahwa dirinya terbawa oleh arus air yang begitu kuat hingga tanpa sadar tubuhnya terus menjauh dari kapal. Namun Tom dan anak merasa tidak ada hal aneh yang mereka rasakan di permukaan laut. Karena itulah, Tom pun langsung memperingatkan mereka semua untuk tidak pernah berenang sembarangan, apalagi tanpa memberitahu yang lain lebih dulu. Saat malamnya, Tom dan keluarganya terlihat sedang berkumpul di geladak kapal. Mereka merayakan ulang tahun Ben yang ke-13. Memang sejak awal, liburan ini sengaja mereka adakan, khusus untuk merayakan ulang tahun Ben, sekaligus mempererat keharmonisan keluarga mereka. Di sana, tawa dan kebahagiaan benar-benar memenuhi suasana malam itu. Ada kue sederhana yang sudah disiapkan. Malam itu terasa begitu hangat, seolah tak ada satupun hal buruk yang akan menimpa mereka. Beautiful, isn't it? Ça fait un peu? Oui, j'ai un peu. Cheese. Tak lama, Casey pun mendapat telepon dari pacarnya, yang menanyakan kabar sekaligus bertanya kapan ia akan pulang. Namun saat sedang video call, Casey cukup terkejut melihat sesuatu yang aneh di balik layar. Karena langit di belakang pacarnya terlihat sangat gelap dan bergejolak, seolah ada badai besar yang akan segera datang. Dan benar saja, sambungan sinyal pun tiba-tiba lenyap begitu saja. Setelah video call dengan sang pacar, Casey pun berjalan keluar untuk memberitahu ayah dan ibunya. Namun belum sempat berkata apa-apa, keluarga mereka tiba-tiba dikejutkan oleh suara aneh dari luar kapal. Suara itu terdengar seperti dentuman air besar yang berulang-ulang, disertai getaran kecil di badan kapal. Mereka pun segera melihat keluar, dan terkejut saat mendapati kawanan ikan paus berenang dalam jumlah besar. Berkumpul dan bergerak menuju arah yang sama, seolah sedang melarikan diri dari sesuatu. Salah satu ikan paus secara tidak sengaja menyenggol bagian bawah kapal, yang mengakibatkan kapal tersebut tidak bisa digerakkan. Melihat hal itu, Tom pun memutuskan untuk menyelam ke bawah dan memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Begitu muncul ke permukaan, Tom terlihat kesakitan dengan luka robek di lengan atasnya. Ia menjelaskan bahwa baling-baling kapal sempat mengenai dirinya saat seekor paus tiba-tiba muncul. Yang lebih buruk, baling-baling dan mesin kapal kini rusak parah, sehingga membuat mereka terjebak di tengah laut tanpa bisa melanjutkan perjalanan. Sementara Julia sibuk meminta pertolongan lewat radio satelit, Tom terus mencoba menyalakan kapal. Sayangnya, semua usahanya sia-sia, karena baling-baling yang rusak tidak mampu mendorong kapal bergerak sedikit pun. Belum selesai dengan masalah mesin kapal, Tom dan keluarganya kembali dibuat panik saat melihat cahaya api jatuh dari langit. Sebuah benda angkasa melintas begitu dekat hingga nyaris menghantam kapal mereka.
Setelah memperhatikan sisa-sisa reruntuhan benda yang jatuh tadi, Tom menyadari bahwa itu bukan meteor, melainkan puing-puing satelit. Belum sempat memproses semuanya, kondisi laut yang semula tenang mendadak berubah liar. Kompas di kapal tak lagi menunjuk arah dengan benar, berputar kacau tanpa arah pasti. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba gelombang besar dalam frekuensi tinggi, yang begitu cukup kuat hingga membuat hidung mereka berdarah, dan tubuh terasa seperti diguncang dari dalam. Keesokan harinya, setelah badai telah mereda, Tom dan keluarganya perlahan bangun, lalu mulai mengecek kondisi di sekitar kapal. Permukaan dia terlihat kotor, dipenuhi sisa-sisa laut seperti ikan-ikan terdampar dan sampah yang berserakan. Tapi kejutan sesungguhnya bukan di situ, saat mereka menatap sekeliling mereka dibuat terpaku. Karena kapal mereka kini berada di lokasi yang tampaknya mustahil dijelaskan dengan logika. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang jelas, hamparan laut yang sebelumnya mengelilingi mereka kini lenyap entah kemana. Lautan itu seperti menguap, menyisakan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Kompas pun ikut kacau, jarum penunjuk arah seakan kehilangan fungsi, menunjukkan arah yang saling bertukar. Utara jadi selatan, selatan menunjuk ke utara. Jika benar kutub telah bergeser, maka bisa jadi air laut bukan menghilang, tapi telah berpindah ke tempat lain menggantikan daratan yang dulu kita kenal. Mendengar kenyataan itu, Cassie tampak terpukul. Bayangan sang kekasih yang kini entah berada di mana, membuatnya larut dalam kekhawatiran. Ia memilih menyendiri di sudut kapal, dan Julia, meskipun ingin menenangkan, ia tahu bahwa putrinya sedang butuh ruang untuk sendiri. Sementara Tom masih sibuk membongkar radio satelit yang terus gagal menerima sinyal, Julia sendiri mulai merapikan stok makanan yang tersisa, memastikan semuanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Di sisi lain, Ben terlihat kreatif dengan balon-balon ulang tahunnya. Mencoba membuat tanda SOS seadanya, siapa tahu masih ada orang lain yang selamat di sekitar mereka. Tanpa disangka, upaya Tom akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil menangkap sinyal dari seseorang yang mengaku sebagai kapten kapal selam riset yang selamat dari kejadian semalam. Dalam komunikasi singkat itu, sang kapten membenarkan satu hal mengejutkan, jika air laut memang benar-benar telah berpindah ke daratan, akibat pergeseran kutub dan gangguan besar pada medan magnet bumi. Berdasarkan data dari peralatannya, sang kapten memperkirakan bahwa air laut akan kembali dalam waktu sekitar 1 minggu ke depan. Itu berarti dunia akan dihantam oleh tsunami raksasa dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia pun memperingatkan Tom agar segera mencari tempat setinggi mungkin jika ingin menyelamatkan keluarganya dari bencana yang akan datang. Dengan kenyataan bahwa mereka berada jauh dari dataran tinggi, Tom mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk ikut bersama sang kapten di kapal selamnya. Namun sang kapten menjelaskan bahwa kapal selam miliknya hanyalah kapal ilmiah berukuran kecil, dan hanya mampu menampung 3 orang termasuk dirinya sendiri. Itu artinya, hanya 2 kursi tersisa yang bisa dipakai untuk menyelamatkan diri. Sebagai orang tua yang tak ingin anak-anaknya celaka, Tom dan Julia akhirnya mengambil keputusan yang berat. Mereka rela mengorbankan diri, dan meminta sang kapten hanya membawa Ben dan Cassie saja masuk ke kapal selamnya. Bagi mereka, keselamatan anak-anak jauh lebih penting dari segalanya. We are just asking you to save our children, please. Sempat terdiam memikirkan keputusan itu, sang kapten akhirnya mengangguk dan setuju membawa Ben dan Cassie bersamanya. Ia segera membagikan titik koordinat tempat kapal selamnya berada. Tanpa membuang waktu, Tom dan keluarga langsung berkemas dan bersiap menuju lokasi tersebut. Only the children. I will stay connected on Channel 16. 2 or 3 days away. Di saat Julia masih sibuk menyiapkan barang-barang, Tom tanpa sengaja melihat sesosok pria berjalan terlatih dengan seekor anjing di sisinya. Dari penampilannya yang membawa tombak ikan, pria itu kemungkinan besar seorang nelayan yang berhasil selamat. Merasa tak sendiri lagi, Tom pun segera menghampirinya dengan maksud memberi seteguk air untuk sekedar membantu sesama.
Sungguh di mana letak hati si nelayan itu, pria penyintas tersebut justru menyerang Tom setelah menerima air darinya. Julia yang menyaksikan kejadian itu langsung panik dan berteriak memperingatkan anak-anaknya. Sayangnya Casey yang sedang asyik mendengarkan musik, sempat terlambat menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sempat berhasil menutup semua pintu, Julia segera menyembunyikan anak-anaknya di dua tempat berbeda demi keselamatan mereka. Sementara itu, ia sendiri bersiap menghadapi si penyintas, hanya berbekal sebilah pisau dapur di tangannya. Si penyintas akhirnya berhasil masuk ke dalam kapal. Niatnya sudah jelas, menguasai seluruh persediaan makanan milik Julia dan keluarganya. Sambil melahap makanan yang ditemukannya, ia mulai menyusuri tiap sudut kapal, mencari di mana Julia bersembunyi. Julia akhirnya berhasil keluar dari kapal dan sempat mendapat serangan dari anjing milik si penyintas. Demi bertahan hidup, Julia pun terpaksa melumpuhkannya. Ia lalu segera naik kembali ke dalam kapal untuk menyelamatkan kedua anaknya. Terjadilah ketegangan saat si penyintas menyerang Julia dan mulai mencekiknya. Tepat di saat genting itu, Casey yang bersembunyi di bawah kursi keluar sambil menodongkan pistol suar dan berhasil melumpuhkan pria tersebut. Akibat tembakan dari pistol suar yang memantul, percikan api pun muncul hingga menyebabkan kapal terbakar. Julia yang panik langsung menendang si penyintas, lalu dengan cepat membawa anak-anak keluar dari dalam kapal tersebut. Mereka pun sempat memeluk Tom untuk yang terakhir kali sebelum akhirnya harus pergi meninggalkan. Tapi sial, si penyintas juga berhasil lolos dari kobaran api, sehingga Julia tak punya pilihan selain segera membawa anak-anaknya untuk kabur dari tempat itu. Bermodalkan peta koordinat yang sebelumnya sempat diselamatkan Julia, mereka pun terus berjalan menuju lokasi kapal selam si kapten. Tapi karena kelelahan, Julia dan anak-anak akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah celah tebing. Dalam momen istirahat singkat itu, Casey melontarkan penyesalan karena merasa balon yang dipasang telah mengundang kedatangan si penyintas. Ucapan itu membuat Ben tertunduk, merasa bersalah karena ia yang memasangnya. Namun Julia segera meredam perasaan itu, menegaskan bahwa apa yang terjadi pada ayah mereka bukan akibat dari apa yang Ben lakukan. C'est pas ta faute. Ça a rien à voir avec toi, t'as compris? Setelah menempuh perjalanan panjang melintasi dasar laut yang kini kering kerontang, langkah mereka terhenti saat menemukan seekor hiu besar yang tampak sekarat akibat dehidrasi. Namun belum sempat mencerna apa yang mereka lihat, sosok pria yang sebelumnya menyerang mereka kembali muncul. Rupanya ia belum menyerah, karena masih menyimpan dendam atas kehilangan anjing peliharaannya. Untuk yang kedua kalinya, Julia dan anak-anak berhasil meloloskan diri dari kejaran pria itu. Mereka terus menyusuri medan yang tak bersahabat hingga akhirnya tiba di sebuah area yang dipenuhi tumpukan sampah plastik. Karena kelelahan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di tempat itu. Melihat Ben mulai mengalami dehidrasi, Julia segera memberinya sisa air yang mereka bawa. Namun sayangnya, Casey mengaku lupa menutup botol dengan rapat. Hal itu membuat satu-satunya persediaan air mereka terbuang percuma. Julia hanya bisa menarik napas panjang, menyadari betapa krusialnya kesalahan kecil di situasi genting seperti ini. Julia bersama kedua anaknya kembali melanjutkan perjalanan melintasi daratan laut yang kini mengering. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka tiba di sebuah lokasi yang dipenuhi puing bangkai pesawat. Karena hari mulai gelap dan tubuh mereka mulai kelelahan, akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di tempat itu.
Dengan sisa makanan seadanya seperti potongan coklat, Julia menyuruh anak-anaknya untuk makan sekedar mengisi tenaga. Dalam keheningan itu, mereka masih sulit menerima kenyataannya bahwa Tom, sosok ayah sekaligus penopang keluarga yang sangat mereka cintai, kini telah tiada, meninggalkan luka yang begitu dalam di tengah situasi yang seperti ini. Menjelang larut malam, ketika semua telah terlelap di dalam bangkai pesawat, Casey terbangun karena ingin buang air kecil. Tanpa menyadari bahaya yang mengintainya, ia melangkah keluar sendirian, tak tahu bahwa sosok penyintas itu diam-diam mengikutinya dari belakang. Tepat sebelum semuanya terlambat, Julia muncul dan langsung menghajar si penyintas tanpa ampun, dengan amarah yang sudah tak terbendung. Pukulan demi pukulan dilayangkannya penuh emosi, hingga Casey datang menghampiri dan menenangkan sang ibu. Keesokan harinya, perjalanan mereka kembali berlanjut. Tantangan kali ini adalah melewati jajaran tebing batu curam, sisa dari dasar laut yang kini mengering total. Di tengah panas dan kelelahan, Ben yang kehausan sempat tergoda untuk meminum air genangan kotor. Untungnya, Julia sigap menghentikannya sebelum hal buruk terjadi. Mereka akhirnya tiba di area tandus yang dipenuhi pasir dan kursi bekas berserakan, mungkin sisa dari kafe pantai yang lama tenggelam. Julia dan anak-anak segera menyusun beberapa kursi sebagai tempat berteduh untuk bermalam. Namun kondisi Ben makin memburuk akibat air kotor yang sempat diminumnya, membuat Julia terpaksa menyuntikkan antibiotik darurat yang masih tersisa. Malam itu, Julia terjaga oleh suara-suara asing yang samar terdengar dari kejauhan. Semakin lama, suara itu makin jelas dan mencurigakan, seolah menandakan adanya bahaya yang mendekat. Tanpa berpikir panjang, Julia segera membangunkan anak-anaknya dan mengajak mereka pergi sebelum terlambat. Setelah menempuh jarak cukup jauh, Julia akhirnya melihat tanda-tanda kehidupan. 3 orang penyintas tampak tengah mengais sisa barang di sekitar kontainer. Namun harapannya pupus ketika permintaan tolongnya diabaikan. Tanpa sepatah kata pun, ketiganya memilih masuk dan mengunci diri di dalam kontainer. Seolah keberadaan Julia dan anak-anaknya bukan urusan mereka. Ternyata, makhluk yang sejak tadi mengikuti mereka adalah segerombolan kepiting raksasa dari kedalaman laut. Sementara Julia dan anak-anak berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat ke atas kontainer. Namun naas, ketiga penyintas yang sebelumnya menolak membantu justru tewas di dalam. Akibat sebuah celah kecil pada kontainer tersebut, yang cukup bagi para kepiting itu untuk masuk dan mengakhiri segalanya. Gerombolan kepiting itu akhirnya berhenti, setelah puas melahap tubuh ketiga penyintas yang terjebak di bawah. Dalam kekacauan tersebut, salah satu dari mereka sempat menyerang Julia, membuat kakinya terluka parah akibat sabetan capit. Tak sanggup menahan sakit, Julia pun akhirnya kehilangan kesadaran. Begitu tersadar, hari sudah berganti pagi. Namun Julia terkejut saat mendapati Ben dan Casey tak terlihat di sekitarnya. Diterpa angin kencang yang membatasi pandangan, ia pun segera bangkit meski terlatih, dan berusaha mencari keberadaan anak-anaknya. Setelah berhasil menemukan Ben dan Casey, mereka bertiga kembali menyatu dan segera berlindung ke dalam salah satu kontainer. Di sana, mereka memanfaatkan barang-barang milik para penyintas sebelumnya, termasuk senjata api dan perlengkapan penting lainnya. Sementara itu, Julia yang masih kesakitan, menggunakan bubuk mesiu dari peluru untuk membersihkan dan mencegah infeksi pada luka di kakinya. Begitu cuaca mulai membaik, Julia dan anak-anak kembali keluar untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelum pergi, Julia sempat mencoba menghubungi sang kapten menggunakan telepon satelit milik para penyintas. Beruntung, panggilannya tersambung dan sang kapten ternyata masih selamat. Where are you? Come in. No. Saat Julia menjelaskan serangan kepiting yang dialaminya, kapten pun mengaku bahwa ia juga sempat menghadapi hal serupa semalam. Menurutnya, makhluk-makhluk itu muncul karena kelaparan, akibat tidak adanya lagi sumber makanan dari laut yang sudah mengering. Arthropods from the abyss. Because he released them when it retreated. The oxygen seems to drive them crazy.
Namun kabar buruk datang dari kapten. Setelah memeriksa kembali peralatan miliknya, ia menyadari bahwa laut akan kembali jauh lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Jika tadinya diprediksi akan terjadi dalam waktu seminggu, kenyataannya air laut akan datang hanya dalam hitungan beberapa jam. Karena itu, kapten berencana menyalakan pistol suar sebagai penanda lokasi keberadaannya. Begitu melihat sinyal suar itu, Julia bersama anak-anaknya akhirnya menemukan posisi kapal selam milik kapten, yang ternyata tidak terlalu jauh dari lokasi mereka berada. Namun untuk bisa mencapainya, mereka harus melewati jalur sempit yang mengelilingi area tersebut. Mengingat para kepiting raksasa itu masih bisa muncul sewaktu-waktu, Julia pun tetap berjaga-jaga menghadapi kemungkinan terburuk. Dan seperti biasa, masalah tak pernah absen. Ketika mereka sedang melintasi celah bebatuan, tiba-tiba jalur tersebut runtuh dan hampir saja menimpa mereka. Untungnya, ketiganya berhasil menghindar tepat waktu. Namun sialnya, Julia harus terpisah dari anak-anaknya karena jalur yang ia lalui tertutup reruntuhan batu. Saat Cassie dan Ben hendak kembali menolong, Julia langsung melarang. Yang karena tujuannya memang demi sang anak, Julia pun menegaskan bahwa satu-satunya hal terpenting dari perjalanan ini adalah memastikan kedua anaknya bisa selamat. Setelah meyakinkan mereka bahwa sang ibu akan mencari jalan memutar dan segera menyusul, Cassie pun akhirnya menarik Ben untuk segera meninggalkan tempat itu. Akhirnya Cassie dan Ben berhasil sampai di tempat kapal selam berada. Di sana mereka menemukan sang kapten dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tubuhnya penuh luka parah akibat serangan kepiting semalam. Dengan suara lemah, kapten mengatakan bahwa ia tidak akan sanggup bertahan hidup lebih lama, dan karena itu, ia dengan ikhlas menyerahkan kapal selam kecil miliknya, agar bisa digunakan oleh Cassie dan Ben untuk menyelamatkan diri. Cassie segera berlari kembali ke tempat ibunya berada, ingin menyampaikan kabar penting bahwa masih ada satu kursi tersisa di dalam kapal selam. Namun seperti yang sudah bisa diduga, momen genting itu kembali diusik oleh datangnya gerombolan kepiting besar yang mulai mendekat dengan liar. Dalam kondisi terdesak, Julia pun tak punya pilihan lain selain menggunakan senjatanya, dan mulai melepaskan tembakan satu persatu ke arah makhluk buas itu. Tepat di saat peluru terakhirnya habis, Cassie datang tergesa-gesa sambil berteriak bahwa masih ada satu kursi tersisa di kapal selam. Kabar itu seolah menjadi harapan terakhir bagi Julia. Tanpa membuang waktu, ia segera memanjat reruntuhan batu yang menghalanginya, dan berhasil meloloskan diri dari kepungan kepiting raksasa tersebut. Begitu mereka sampai di kapal selam, kawanan kepiting masih saja mengejar dengan keganasan yang sama. Tanpa pikir panjang, Julia bersama kedua anaknya langsung masuk ke dalam kapal selam, tepat saat gelombang laut raksasa mulai datang menghantam, menandai kembalinya lautan dengan kekuatan gelombang yang luar biasa. Saat air laut menerjang dengan kekuatan penuh, kapal selam itu terguncang hebat. Tubuh mereka terpental ke segala arah, terbawa hentakan arus dan tekanan dari balik permukaan. Semua berpegangan sekuat tenaga, berusaha tetap sadar di tengah kekacauan yang benar-benar di luar kendali. Beberapa jam kemudian, Julia dan kedua anaknya pun perlahan membuka mata setelah sempat tak sadarkan diri. Setelah mereka keluar dan melihat sekitar, ternyata sudah berada di daratan, dengan kondisinya yang sudah normal kembali.